Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak atau Ibu dosen penguji serta guru pamong. Perkenalkan, nama saya Bahri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 LPTK UINSI Samarinda, program studi Akidah Akhlak. Pada hari ini, Senin 13 September tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian praktek pembelajaran pada Madrasah Sanawiyah Negeri 10 Hulu Sungai Selatan di kelas 7A dengan materi akhlak tercela nifaq. Dan saya akan menggunakan metode jigsaw. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Mohon masukan dan koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Tetap semangat. Masih kurang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi setiap harinya kita itu dalam belajar, usahakan bersemangat. Niat kita dari rumah berangkat ke sekolah untuk menuntut ilmu, ikhlas ya. Jadi tadi harus tetap bersemangat dan juga menerima dengan ikhlas supaya ilmu yang kita pelajari atau kita tuntut yang diberikan oleh Bapak Ibunya bisa bermanfaat dan bisa kita ingat. Oke. Supaya ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat, marilah kita berdoa bersama-sama. Untuk memimpin doa silakan kepada Febrianti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Selanjutnya Bapak akan mengabsen kalian ya di kelas ini. Ada yang hadir? Putranya Alika dengan Bahrul. Kenapa ya? Alasannya tidak ada kabar. Ingat, An-najabatu minal kebersihan sebagian daripada iman. Sudahkah kelas kita hari ini dibersihkan? Alhamdulillah. Ya, tingkatkan ya untuk kebersihan. Ya, selanjutnya di masa pandemi seperti ini kita harus ingat ya, tetap mentaati protokol kesehatan. Mentaati protokol kesehatan diantaranya apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Mentaati protokol kesehatan. Memakai masker ya, betul. Terus cuci tangan. Nah, mantap. Apa semua mungkin ini sudah. Satu lagi ada? Menjaga jarak. Terus satu ada lagi? Menghindari kerumunan, dihindari juga. Dan tetap kalian juga harus menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan minuman yang sehat dan menjaga imun tubuh tetap prima. Kita akan keluarkan alat tulisnya, buku pelajarannya untuk persiapan kita dalam mengikuti kegiatan. Oke, sekarang Bapak tanya dulu nih. Sudah siap belum mengikuti pelajaran kita nih? Sudah siap belum? Ya.
Oke, mantap, bagus. Nah, untuk meningkatkan fokus kalian, Bapak akan coba sedikit pelaksanaan dulu. Kalau minta tangan kalian begini. Ya, mantap sudah. Pagi, 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 sore, 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 malam. Ayo. Ya, oke, tepuk tangan biar kita semua dulu. Nah, itu salah satu ya contoh. Kita selalu contoh kita untuk menguji konsentrasi. Nah, fokuskan. Nah, selanjutnya Bapak akan coba mengulas sedikit tentang pelajaran kita minggu yang telah lalu. Minggu yang telah lalu kita sudah mempelajari tentang akhlak tercela ria, ya kan? Masih ingat kada apa itu arti ria? Ada? Sombong. Terus ingin dipuji. Nah, kan ada. Nah, jadi kita semua minggu yang lalu sudah mempelajari tentang pengertian ria, dampak ria, terus cara menghindari ria, dan juga menjauhi sifat-sifat ria. Bagaimana? Nah, selanjutnya pada hari ini kita akan mempelajari kawannya atau pasangan dari ria dalam materi tersebut. Oke, selanjutnya pelajaran kita hari ini adalah tentang nifaq. Adakah yang tahu secara umum dulu nifaq itu seperti apa? Gambaran awal, menyembunyikan kekafiran dan menunjukkan kebaikan. Kalau kita bisa deskripsikan sedikit, apa orangnya itu? Munafik ya, bermuka dua. Nah, ini pembahasan kita hari ini adalah orang munafik atau orang dua biasanya, lain di muka, lain di belakang. Makanya tadi disebutkan menyembunyikan kekafiran dengan keimanan. Nah, ini yang bahaya orang munafik ini kalau dari segi agama itu sangat membahayakan bagi agama ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ada juga munafiknya itu ya. Tapi tentang perbuatan. Nah, jadi hari ini kita akan membahas itu. Oke, bentar. Oke, perhatikan. Sebelum kita memulai pelajaran tentang materi nifaq, kalian bisa perhatikan slide atau tampilan yang ada di depan. Kita perlu mengetahui apa itu tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi di dalam sebuah pembelajaran itu nantinya ada kompetensi dasar, kompetensi inti, dan indikator serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, jadi indikator kita tentang nifaq ini kalian harus bisa dulu menguraikan pengertian nifaq ya. Kalian harus bisa juga menganalisis dan merumuskan contoh dan perilaku nifaq ya. Nah, kita juga bisa nantinya menerapkan bagaimana cara menghindari sifat-sifat nifaq itu tadi kan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu kita sudah tahu tujuannya. Kalian bisa lihat di buku, kalian pelajari, kalian pahami, baru kita masuk ke pelajaran. Jelas? Jelas? Jelas. Paham? Paham. Oke, mantap. Oke, kita akan memasuki materi. Materi kita ini adalah materi nifaq. Yang pertama itu pengertian nifaq. Nanti akan Bapak jelaskan. Pengertian nifaq ini nantinya akan Bapak jelaskan sedikit melalui slide, melalui video yang akan Bapak tayangkan. Terus nanti kalian akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok, di mana masing-masing membahas satu materi. Itu kelompok 1 misalnya ya, membahas tentang macam-macam nifaq. Nah, kelompok 2 itu membahas tentang bentuk dan contoh nifaq dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 3 membahas tentang dampak atau akibat buruk dari nifaq. Sedangkan kelompok yang terakhir, kelompok 4, yaitu cara atau upaya menghindari
perbuatan nifaq tersebut. Tentang tahapan dan menjelaskan metode yang akan Bapak terapkan pada pembelajaran kita. Ya, tahapannya adalah kita atau Bapak akan menyampaikan slide, gambar, dan video yang akan kalian analisa, kalian beri komentar, kalian tanggapi. Kalau ada yang bertanya silakan. Setelah itu Bapak akan membagi kelompok, 4 kelompok, ya, 4 kelompok dan menggunakan pembelajaran metode jigsaw. Di mana metode jigsaw ini nantinya akan terbagi kepada kelompok asal, nanti kelompok 1 umumnya. Ini kelompok asal, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 itu adalah kelompok asal, dan kelompok asal ini masing-masing dari kelompok tersebut akan berpisah menjadi atau membentuk kelompok ahli. Nah, kelompok ahli, masing-masing kelompok ahli nantinya juga ada 4 akan membahas materi yang sudah kita siapkan. Ya, kalian bisa mencari materi tersebut dari bahan yang sudah Bapak bagikan atau dari HP yang sudah kalian bawa persiapkan, ya, untuk men-searching di Google atau di YouTube terkait dengan kegiatan atau materi nifaq. Oke, pada tahap yang pertama Bapak akan membagikan kelompok dengan cara yang agak sedikit berbeda mungkin. Ya, sudah Bapak keluarkan dalam bentuk semuanya. Warna merah, ada yang bulat warna hijau, terus segi 6 ada yang kuning dan ada warna pink. Nah, nanti masing-masing kelompok itu dilihat dari warna yang kalian dapat, ya. Oke, setelah ini kalian atur sesuai dengan kelompok masing-masing dan kita akan menyusun meja dan kursi secara berbeda. Oke, terima kasih. Kelompok ahli selesai berdiskusi, baru kelompok ahli menyampaikan ke kelompok asal masing-masing. Kelompok asal masing-masing juga mendiskusikan apa yang dia dapat, apa yang kalian dapat dari kelompok ahli tadi, ya. Nanti dipresentasikan dan disampaikan ke depan. Paham? Jelas? Jelas. Oke. Baiklah. Yang pertama, ini pengertian tentang nifaq. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kembali kepada kalian. Kira-kira adakah yang tahu contoh nifaq dalam kehidupan sehari-hari? Contoh nifaq dalam kehidupan sehari-hari dalam pergaulan kalian itu, nah, ada nggak ada yang bisa kalian lihat? Suka berbohong, ingkar janji, dan berbohong itu bila aja, itu kan. Bila berbicara suka berbohong, ya kan? Oke, bagus, sudah. Itu sudah inti dari pelajaran nifaq kita sebenarnya. Nifaq itu dekat dengan munafik. Kalau munafik, ya, munafik itu ada orang tahu apa arti munafik? Bermuka dua. Oke, ada yang bisa menjelaskan dari gambar ini? Kira-kira gambar yang pertama ini menunjukkan apa? Ada yang tahu gambar yang pertama apa? Gambar orang yang suka berpura-pura. Nah, ini kan mukanya dua, di depan dia tersenyum, di belakang itu kelihatan jahatnya, ya, mulai kayak
tali bersahabat lah istilahnya. Gambar orang bermuka dua, baik di depan, di belakang, bisa aja menyambeti kita umpamanya kan, atau melakukan hal yang kalian pantas. Oke, gambar yang kedua, orang yang suka bersandiwara. Nah, tadi kan juga disebutkan bahwa nyimpang ini orangnya tidak bisa dipercaya, suka berbohong, ciri-cirinya seperti itu. Nah, ini salah satunya. Bersandiwara aja, kisahnya aja yang itu baik misalnya ya. Atau umpamanya hanya berpura-pura yang itu memuji kita, karena di belakang umpamanya menyambeti, tapi kita jangan berburuk sangka ya. Kita harus menyambut orang tanpa ada bukti-bukti. Kalaupun ada bukti ya kita melatih kesabaran. Gambar apa? Orang yang terlihat baik, terlihat sempurna, tetapi memiliki sifat pembenci atau sisi yang kada baik. Kira-kira tidak ada pada diri kita. Nah, tanyakan masing-masing. Bila ada, kita perbaiki ya. Bila kada ada, kita pertahankan. Nah, kadang-kadang ada aja kita melihat orang itu sempurna, bagus. Ini sekalinya orangnya itu ada sisi yang kada baiknya. Yang tujuh ini, ketujuh yang itu, yang hal-hal yang kurang bagus. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan deskripsi gambar ini apa? Gambar orang saling membunuh di depan satu saling benci di belakang. Nah, di muka atau di hadapan terlihat akur, terlihat rame. Yang kalau sekalinya di belakang saling menyikut. Itu ya, dua muka. Itu sangat tidak dibolehkan atau tidak diinginkan dalam agama. Apalagi kalau dalam agama itu sangat dilarang. Kenapa? Karena misalnya ininya mengadu domba seperti itu, atau berbicara ke agama A ininya bagus, ke agama B karena agama A yang ada bagus disambutnya. Begitu sebaliknya. Nah, ini akhirnya bisa mengadu domba jadinya. Itu orang yang munafik, yang bermuka dua, yang sangat istilahnya dibenci oleh Allah. Nah, kalau yang ini gambar pejabat ya, ada ambil contoh gambar pejabat yang terlihat baik. Yang Allah seringnya kita temukan kadang-kadang atau kita baca di media-media itu, pejabat ini misalnya ditangkap karena korupsi, pejabat ini ditangkap karena korupsi ini itu dan penyelewengan dana-dana apa istilahnya dana-dana sosial yang Allah tadi diambil atau disalahgunakan. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada diri kita ya. Jangan sampai kita seperti itu, lawan kawan baik, berkelasa di sini di hadapan memuji-muji. Karena dipandangkan lawan si C bahwa si B itu adalah ini itu keburukannya disampaikan. Nah, jangan ya. Apalagi kalau misalnya ada orang melakukan curhat atau orang yang istilahnya memberikan kepercayaan kepada kita, dijaga nah, si orang. Nah, orang munafik ini salah satunya juga tidak bisa menjaga kepercayaan orang lain. Kalian nantinya memberikan juga beberapa tanggapan atau kesimpulan dari video yang kita tayangkan. Paham? Paham. Jelas? Jelas. Oke, silakan kita simak sama-sama. Nah, dari tayangan video tersebut dan gambar-gambar yang sudah kita lihat, kira-kira apa yang bisa atau yang dapat kalian simpulkan? Misalnya dampaknya ini akan apa gitu kan? Apa? Dampak adalah tidak dipercaya orang lain. Tidak dipercaya orang lain. Terus apa lagi kira-kira? Tidak memiliki rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, tidak takut terhadap Allah karena itu perbuatan nifaq tadi sangat dibenci sebenarnya. Ini kelompok sini apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan kadar keimanan kita. Memperbanyak apa? Memperbanyak mengingat Allah Dan meningkatkan kadar keimanan kita. dan meningkatkan keimanan. Nah, itu juga salah satu cara menghindari sifat
nifak tadi. Silahkan kalian bentuk kelompok ahli. Ini kekumpul dan ekong atau kelompok ahli. Nah, kalian tinggal membentuk 3 kelompok ahli lagi. Oke? Paham? Paham? Oke, silakan yang lain bertukar masing-masing perwakilan dari kelompok asal ini mewakili 1 untuk kelompok ahli tadi. Paham? Oke, paham? Oke, perhatikan. Nah, ini sudah terbentuk kelompok ahli. Dari kelompok ahli, silakan akan membahas yang pertama di sini ya. Kelompok ahli yang pertama membahas tentang macam-macam nifak. Nih. Terus yang di sana kelompok ahli membentuk bentuk dan contoh nifak, membahas tentang bentuk dan contoh nifak. Nah, kalau ini adalah membahas tentang dampak atau akibat buruk dari perbuatan nifak. Dan terakhir, cara menghindari sifat nifak. Nah, kalian bahas, kalian diskusikan, kalian cari bahan dari materi yang sudah Bapak bagikan, dan kalian bisa menggunakan handphone untuk mengakses materi dari internet. Jangan lupa sertakan sumbernya nanti. Oke, silahkan kerjakan. Oke, kelompok 1, ahli 1 tentang macam-macam nifak, silahkan didiskusikan. Jadi contoh nifak tadi adalah 1. Mendustakan Rasulullah atau mendustakan sebagian daripada apa yang beliau bawa. 2. Membenci Rasulullah atau membenci sebagai apa yang beliau bawa. 3. Mengajak pendidikan dengan kerubuhan agama Islam. 4. Tidak mengenal Islam. Bagus. Nah, memperbanyak kematian yang dibawa cara menghindari perilaku nifak antara lain, memperbanyak mengingat Allah SWT dan meningkatkan kadar keimanan kita, menghindari kematian yang tergantung kapan saja, menghayati akan perginya sisa api neraka, membiasakan senantiasa bersikap jujur, meninggalkan hubungan yang dapat memacu kita untuk berbuat nifak kembali. Cara menghindari nifak itu meningkatkan keimanan kepada Allah, selalu mengatur hati. Nah, itulah tadi diskusi tim ahli istilahnya dalam metode pisau. Sekarang diskusi kelompok ahli sudah selesai, bisa kembali ke kelompoknya masing-masing atau kembali ke kelompok asal. Oke, silakan. Oke, siapa yang ada masih kurang paham dengan pembahasan materi nifak atau ada yang bertanya? Ya, coba silakan. Apa contoh dari nifak akbar dan nifak asgar? Nifak akbar dan nifak asgar itu dari bahasa Arab ya, nifak besar dan nifak atau apa? Atau kemunafikan yang besar dan kemunafikan yang kecil. Siapa ada yang bisa menjawab? Nifak akbar, ada yang menjawab? Nifak akbar adalah mendustakan Rasulullah, membenci Rasulullah, merasa gembira dengan kemunduran agama Islam, dan tidak senang dengan kemenangan Islam. Ya, betul. Tepuk tangan dulu semuanya. Ini ya, untuk nifak asgar itu erat kaitannya dengan masalah agama. Nah, nggak boleh lah, itu dosa yang sangat besar kalau kita munafik dalam hal keimanan dan keyakinan. Ya Allah, kalau mendustakan Nabi, mendustakan ajaran Nabi itu adalah orang yang tidak beriman, tidak percaya pada rukun iman. Sedangkan kita seorang Muslim, orang Islam itu wajib mengimani rukun iman yang 6. Nifak apa tadi? Akbar tadi ya, selanjutnya nifak asgar. Nah, ada? Coba. Nifak asgar adalah satu apabila
apabila dipercaya ia berkhianat. 2. Apabila berbicara ia berdusta. 3. Apabila berjanji tidak menepati. Dan 4. Apabila bertengkar ia curang menang sendiri. Nah, jadi itu tadi jawabannya. Beri tepuk tangan yang meriah. Nifaq asgar itu untuk perbuatan, ya. Ini adalah hubungan antara manusia. Nah, hubungan antara manusia dan artian bergaulan, berkawan. Bila berkawan ketujuh berdusta, kada orang dipercaya. Nah, pandilainya tuh orang dipercaya lagi, udah ada orang yang sini ada olah mengadu domba. Nah, itu nifaq dalam perbuatan. Tapi kalau yang besar tadi, nah kayak kita di hadapan Allah Ta'ala, umpamanya kita kan sembahyang di hadapan kelihatan orang, kita sembahyang beribadah, tapi ternyata pada saat kita orang ada kita melakukan maksiat atau melakukan dosa. Nah, itu juga merupakan suatu kemunafikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini, adakah lagi yang kita kurangkan? Ada? Oke, ada? Oke, mantap. Sip. Oke, silakan kelompok asal maju ke depan sebagai perwakilan. Oke, beri tepuk tangan. Ya, berbohong. Apabila berjanji, dia selalu ingkar. Itu salah satu atau ciri-ciri dari bentuk nifaq. Dan apabila diberi amanat, dia berkhianat. Nah, seperti yang pada video tadi yang kalian lihat. Oke, lanjutkan kelompok selanjutnya tentang akibat atau dampak buruk perbuatan nifaq. Nah, hasil dari diskusi kalian apa? Coba, silakan. Tidak memiliki rasa takut terhadap Allah. Oke, beri tepuk tangan. Nah, jadi ya dampaknya itu di dunia ada, di akhirat ada. Kita pasti kadang setuju, berisi kawan nang di belakang menyambati, di hadapan memuji ya Allah. Dan kita juga jangan seperti itu. Kalau kita kadang setuju orang kayak itu, kita jangan kayak itu. Selanjutnya yang terakhir, ini cara menghindari nifaq. Oke, bisa dijelaskan atau disampaikan hasil dari diskusinya. Upaya untuk menghindari diri dari sifat nifaq adalah yang pertama, nifaq merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, nifaq akan merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga dibenci dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, nifaq tidak sesuai dengan hati nurani manusia, termasuk hati munafik sendiri. Keempat, kejujuran menenteramkan hati dan senantiasa disukai dalam pergaulan. Oke, beri tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah menyampaikan hasil kelompoknya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, perhatikan. Sekarang kalian sudah mempelajari materi tentang nifaq. Diharapkan semua tujuan yang sudah disebutkan tadi seperti menguraikan menguraikan pengertian nifaq, terus menganalisis perbuatan nifaq, mengidentifikasi dampak-dampak dan contoh nifaq dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sudah bisa ya? Bisa? Bisa. Selanjutnya ini adalah tugas kelompok. Kalian sudah menyaksikan video tadi sudah belum? Sudah kan? Menyimak dengan baik? Menyimak dengan baik? Yuk. Menyimak dengan baik? Ya. Ya gitu nah maksud saya. Terus tugas kalian nanti setelah kegiatan pembelajaran di sekolah selesai, kalian Bapak minta untuk membuat video dengan tema ria atau nifaq. Nah, contohnya kayak video yang Bapak tampilkan tadi atau bisa nanti dikunjungi channel YouTube Bapak kan ada. Tugasnya itu kalian sajikan cerita tentang yang berkaitan dengan ria atau nifaq atau munafik tadi. Kalian buat sketsa ceritanya dengan bermain peran. Oke, paham? Nanti apabila kalian melakukan kegiatan pembuatan video dengan peran tersebut, kalian bisa menghubungi Bapak dan Bapak akan memberikan arahan serta bimbingan dalam pembuatan video tersebut. Oke, bisa dimulai ya? Bisa? Paham? Oke, nanti masing-masing kelompok ya. Masing-masing kelompok ada 4 kelompok. Silahkan nanti hasilnya kalau sudah selesai di-upload ke YouTube. Terus bagikan linknya sama Bapak supaya Bapak bisa melihat hasil
tugas kalian. Oke. Siswi sekalian, kita sudah pada tahap penutup kegiatan. Nah, sebelum kegiatan kita tutup, Bapak ingin kita supaya bersama-sama menyimpulkan materi kita pada hari ini tentang NIPA. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyampaikan atau menyimpulkan pengertian NIPA dari segi istilah misalnya? Ada? Pengertian NIPA dari segi istilah? Menurut istilah nifaq yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Ya, betul. Mohon untuk nah, terus ada sedikit lagi kita berikan kesimpulan tentang bentuk-bentuk nifaq itu seperti apa. Ada? Ya, silakan. Hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Tidak mampu beramar ma'ruf nahi munkar. Seringkali dalam pembicaraannya menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam. Ragu terhadap kebenaran Islam, enggan melakukan sholat, walaupun dia melakukan sholat pasti karena paksaan orang lain. Ya, terima kasih, kita beri tepuk tangan. Oke, kira-kira semuanya bisa ya untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Bisa? Bisa. Paham? Paham. Oke, jadi ya sekali lagi Bapak sampaikan untuk kegiatan nifaq ini kita harus bisa menghindarinya ya. Cara menghindarinya kita mendekatkan diri kepada Allah ya, dan jangan kita berbuat maksiat atau berbuat jahat. Bersihkan hati karena ini merupakan penyakit hati ya. Dan kita kalau melakukan perbuatan ini sangat tercela ya, apalagi bagi agama yang mendustakan Allah dan Rasulnya, itu nantinya menjadi kafir, akan kekal di neraka. Nah, terus dalam kehidupan sehari-hari kita jangan suka bohong, jangan ingkar janji, jangan sombong, dan kita juga selain berbuat baik kita juga berbaik sangka kepada orang lain ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk penguatan kegiatan kita pada hari ini. Kegiatan refleksi atau kegiatan pembelajaran kita hari ini, mungkin ada yang ingin menyampaikan kesannya atau beberapa komentar terkait dengan kegiatan kita dari materi nifaq sampai dengan metode yang Bapak terapkan pada hari ini, yaitu metode jigsaw ya. Oke, ada kan? Beri kesempatan perwakilannya aja ya. Dengan menggunakan metode jigsaw, kami jadi lebih cepat menemukan pelajaran. Ya, terima kasih, beri tepuk tangan. Mudah-mudahan yang lain seperti itu ya. Tujuannya untuk metode jigsaw ini supaya dengan memberikan materi itu lebih cepat dan bisa bertransfer atau saling membagikan, menyampaikan materi atau pembahasan yang didapat kepada kawan yang lain, yaitu kepada kelompok asal. Ada lagi selanjutnya? Ya. Ya, tepuk tangan buat Putri. Oke, terima kasih. Jadi dengan sudah kita mempelajari nifaq, kita harus bisa menghindari ya. Kita harus bisa mendekatkan kepada Allah, dan kita sudah tahu dampaknya. Dan jangan coba-coba ya, Allah kita kan nantinya
akan dibenci atau akan dikatakan orang, pasti orang kadang tujuh. Kita aja kadang tujuh melihat kawan yang kayak itu. Nah, istilah kita tuh menusuk dari belakang aja orang, ya kan? Nah, kira-kira ada lagi yang ditanyakan? Oke, cukup ya kira-kira untuk materi kita hari ini. Sekarang Bapak akan menyampaikan rencana tindak lanjut tadi. Tadi kan ada Bapak suruh nih tugas sudah membuat video ya. Video nanti bisa nanti dia Bapak kalau pindah atau kalau misalnya ada kesulitan bisa menghubungi Bapak untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam bimbingan atau pengawasan Bapak. Terus juga video tersebut Bapak minta 1 minggu ya sudah selesai diunggah di akun YouTube kelompoknya masing-masing. Nanti linknya di share atau dibagikan ke Bapak agar Bapak bisa memberikan penilaian dan bisa melihat sampai sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami atau menguasai materi riyad dan nifaq yang sudah kita pelajari dalam 2 pertemuan. Nah, pembelajaran yang akan datang perlu kalian ingat dan kalian cari dari beberapa sumber atau dari buku diktat yang Bapak bagikan. Bisa kalian cari tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa ya, karena kita dalam segala hal itu ingatkan mempunyai adab-adab tertentu. Nah, dan itu perlu kita pelajari ya. Kalau nggak ada sembarangan, adab ini adalah sesuatu aturan yang harus disesuaikan dengan apa yang kita kerjakan, ya kan? Pesan Bapak pada hari ini kita sudah 2 materi alat tercela untuk 1 minggu 2 minggu terakhir ini, riya dan nifaq itu dihindari ya. Kalau kita sudah tahu jangan sampai kita berbuat atau ada sedikit pun riya dan nifaq di hati kita, terutama nifaq tadi tentang kemunafikan dan riya juga tentang pamer atau kesombongan. Karena jadi pahala amal ibadah kita, dan munafik kita ada disukai orang, bahkan kita nanti akan masuk ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah ya. Oke, silahkan kalian rapikan bukunya, persiapkan tasnya. Nah, jadi kita akan pelajaran diawali dengan berdoa, atau setiap kegiatan itu diawali dengan berdoa dan ditutup dengan doa juga ya, minimal dengan alhamdulillah. Nah, untuk kita sebagai pelajar, kita akan berdoa bersama-sama untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.